Halo semuanya, kita mulai dengan pertanyaan mendasar. Bagaimana sih migrasi dan pengungsi di Asia Selatan memengaruhi keamanan manusia? Dalam studi hubungan internasional, Human Security Theory memperluas pemahaman kita dari sekedar keamanan negara menjadi keamanan individu, termasuk juga keamanan ekonomi, lingkungan, dan juga sosial. Teori ini menggeser fokus dari negara ke manusia sebagai subjek utama dalam sistem internasional. Di dalam konteks Asia Selatan, jutaan orang hidup dalam kondisi yang rentan karena konflik, kemiskinan ekstrim, dan perubahan iklim yang semuanya mendorong migrasi dan pencarian suaka. Maka dari itu, kita perlu melihat migrasi bukanlah hanya sekedar perpindahan fisik, akan tetapi juga sebagai tantangan multidimensi terhadap keamanan manusia. Asia Selatan adalah rumah bagi lebih dari 1,9 miliar jiwa dan juga merupakan kawasan dengan salah satu angka migrasi tertinggi di dunia. Menurut UNHCR, lebih dari 3 juta pengungsi dan pencari suaka tinggal di wilayah ini, terutama dari Afghanistan, Myanmar, dan Sri Lanka. India sebagai kekuatan regional menampung sekitar 200.000 pengungsi, tetapi belum juga meratifikasi Konvensi Pengungsi tahun 1951. Bangladesh sendiri menampung lebih dari 900 pengungsi Rohingya di kamp Cox's Bazar, menjadikannya salah satu krisis pengungsi terbesar di dunia. Migrasi juga bersifat ekonomis. Jutaan warga Nepal, Bangladesh, dan India bermigrasi ke negara-negara Teluk lainnya untuk bekerja, tentu dengan resiko eksploitasi yang tinggi. Salah satu kasus paling mencolok adalah krisis Rohingya. Setelah operasi militer Myanmar pada tahun 2017, lebih dari 700.000 etnis Rohingya melarikan diri ke Bangladesh. Krisis ini menimbulkan tantangan besar bagi Bangladesh, di mana Bangladesh adalah negara dengan sumber daya yang sangat terbatas. Jika kita melihat dari perspektif liberal institutionalism, solusi kolektif melalui kerjasama regional seharusnya menjadi prioritas. Namun, respon kawasan masih sangat terbatas dan fragmentaris. ASEAN misalnya, hanya memberikan tekanan diplomatik ringan terhadap Myanmar. Sementara itu, keamanan manusia pengungsi Rohingya terus terancam. Mereka mengalami kekurangan akses pendidikan, air bersih, dan layanan kesehatan. Migrasi juga berdampak pada negara penerima. Dalam beberapa kasus, migrasi massal menimbulkan ketegangan sosial, konflik sumber daya, dan politisasi identitas. Contohnya di India, migrasi ilegal dari Bangladesh telah menjadi isu politik yang sensitif dan seringkali dikaitkan dengan keamanan nasional. Dari sudut pandang realisme, suatu negara berusaha melindungi kepentingan nasional dan identitasnya yang menyebabkan kebijakan pembatasan imigrasi dan detensi massal. Sayangnya, pendekatan realistis ini seringkali mengabaikan aspek kemanusiaan, padahal kan stabilitas jangka panjang membutuhkan pendekatan yang menyeimbangkan antara kepentingan negara dan perlindungan hak asasi manusia. Lalu, bagaimana solusinya? Kita memerlukan pendekatan lintas batas yang berbasis hak asasi manusia. Penguatan kerjasama regional melalui SAARC dan ASEAN sangat penting, meskipun saat ini mekanismenya masih lemah. Mengadopsi pendekatan konstruktivisme, kita bisa mendorong perubahan norma dan persepsi negara-negara Asia Selatan terhadap pengungsi dan migran. Pendidikan publik, diplomasi kemanusiaan, dan advokasi lintas sektor bisa membentuk solidaritas kawasan. Akhirnya, migrasi dan pengungsian harus dipahami bukan sebagai ancaman, tapi sebagai realitas global yang menuntut tanggung jawab kolektif. Keamanan manusia hanya bisa tercapai jika kita berani memanusiakan kebijakan migrasi.